Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya? Yang pasti sehat selalu kan? Sudah hari Sabtu dan seperti biasa besoknya hari Minggu ya. Ceritanya rehat dulu. Dan maaf suara saya mungkin agak kurang enak didengar ya, karena ada masalah dengan tenggorokan saya karena cuaca di sini juga berubah ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kalau kau masih memaksaku untuk menikahinya juga, baiklah, aku akan menikahi kalian berdua. Kara mengernyit matanya berkedip-kedip. Kau pikir aku sudi menjadi istri keduamu? Bahkan menjadi satu-satunya istrimu pun aku tidak mau. Mata Frank menggelap, tangannya mulai mengunci pinggang Kara lebih erat. Kau tidak akan menjadi istri kedua. Kara, minggu depan kita menikah. Kara ternganga, bibirnya bergetar mengumpulkan kata. Kau tidak bisa memaksa orang yang tidak mencintaimu untuk menjadi istrimu. Para pengawal sontak menahan nafas. Mereka heran mengapa Kara masih berani melawan, padahal peringatan sang CEO sudah sangat tegas. Kau masih berani membantah. Tubuh Frank bergetar menahan gejolak dalam paru-paru. Bukannya tunduk, Kara malah meninggikan dagu. Aku bukan membantah, tapi menyatakan kebenaran. Aku memang tidak mencintaimu. Aku menolak diperistri olehmu. Nafas Frank semakin bergemuruh, api yang membara dalam dadanya terlampau besar untuk dipadamkan. Philip, pastikan tidak ada seorang pun yang menginterupsiku. Sementara sang pengawal terbelalak, Kara mengerjap. Ia baru sadar bahwa tindakannya ceroboh. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Frank mendorongnya masuk ke dalam ruang janitor. Apa yang kau... Terlambat, Frank sudah lebih dulu melumat bibirnya tanpa ampun. Di luar para pengawal masih bergeming. Mereka dapat membayangkan apa yang terjadi lewat suara tongkat sapu yang berjatuhan, erangan Kara dan nafas sang CEO yang terkesan brutal. Apa yang harus kita lakukan? Bisik seorang pengawal. Philip menggeleng kaku dengan tangan yang gemetar. Ia menarik pintu agar tidak lagi bercelah. Frank, Kara kewalahan. Sang CEO benar-benar ingin menghukumnya. Ia seperti tidak diizinkan untuk bernafas. Selang beberapa saat ia tidak punya tenaga untuk melawan. Wajahnya semakin merah dan cengkeramannya melemah. Ia tidak lagi mendorong dada bidang di hadapannya. Bahkan ketika tangan nakal itu bertindak, Kara hanya bisa mengernyit. Ia tidak tahu bagaimana mengatasi sengatan kecil yang meresahkan setiap sel dalam tubuhnya. Merasakan getaran dalam rengkuhannya, Frank akhirnya mengambil jeda. Sambil mengatur nafas, ia menangkup pipi Kara dan menyapu ronanya dengan ibu jari. Lihat, kau juga menginginkan aku, Kara. Jadi berhentilah berpura-pura. Kara perlahan membuka mata melihat manik abu-abu yang begitu dalam di hadapannya. Ia mendesah pasrah, ia benar-benar sudah tak berdaya. Jangan memberiku tatapan itu, ucapnya lirih. Kenapa? Kau takut gagal mengingkari perasaanmu? Balas Frank dengan sisa nafas yang menggelitik telinga. Kara tak mampu menjawab, matanya berkaca-kaca. Konflik besar telah membekukan akal sehatnya. Beri aku kesempatan, Kara. Aku bisa membuktikan kalau aku sanggup membahagiakanmu. Kau sudah menjadi orang terpenting dalam hidupku. Begitu juga anak-anak itu, ibumu.
aku bisa melindungi kalian semua. Kara tertunduk dan kembali terpejam. Ia benci mengapa dirinya begitu lemah sekarang. Hei, Frank menaikkan dagu yang terjatuh itu dengan sisi telunjuk. Tidak apa-apa, kalau kau takut, itu wajar. Tapi setidaknya, jangan menutup pintu hatimu untukku. Masih ada harapan untuk kita bersama. Kita bisa memupuknya. Kara bergeming membaca ekspresi sang pria, tidak menemukan kepalsuan. Ia menggeleng lemah. Aku tidak bisa, itu terlalu berisiko. Frank tertegun, hatinya berdesir aneh. Di satu sisi ia senang karena Kara secara tidak langsung mengakui perasaannya. Namun di sisi lain ia geram karena sang kakek masih menjadi penggalang. Bagaimana kalau aku bisa mengubah keadaan? Kamu mau membuka pintu hatimu untukku, memberiku kesempatan untuk memulai semua dari awal. Kara menelan ludah. Ia tahu Frank tidak akan pernah menyerah. Buktikan saja dulu. Sebelum kakekmu mencabut ancaman, aku tidak akan mau memberikan apapun kepadamu, termasuk janji ataupun harapan. Bibir Frank melengkung tipis, kepalanya mengangguk kaku. Terima kasih Kara, itu saja sudah cukup bagiku. Setelah mendesah, Frank mengecup mata sendu itu. Saat Kara terpejam, ia dengan ringan memindahkan kecupan ke bibir manisnya. Frank. Kara kembali mengernyit dan mencoba untuk menarik diri. Namun punggungnya terbatasi lemari. Ia tidak bisa kemana-mana. Sementara aksi Frank memanas, ia hanya bisa mengimbangi dan menunggu sampai laki-laki itu berhenti. Begitu keluar dari sini, jangan pernah lakukan itu lagi, tegas Kara dengan suara gemetar. Padahal pundaknya masih naik turun dengan cepat, mengimbangi hawa panas yang terus berputar dalam paru-parunya. Sudut bibir Frank meninggi. Meski sikap Kara masih dingin, ia setidaknya melihat celah yang lebih lebar di hatinya. Tapi setelah aku menyingkirkan semua penghalang, aku boleh melakukannya kapan saja kan? Desah Frank terdengar percaya diri. Sang wanita kehabisan kata-kata. Sambil menarik nafas panjang, Frank pun mundur selangkah. Dengan cekatan ia memasangkan kancing yang tadi ia lepas. Kara hendak menolak, namun sebelum ia bisa melakukannya, Frank telah memindahkan tangan untuk merapikan rambutnya. Well, aku akan menjadikannya motivasi tambahan untukku. Sekarang mari berangkat kerja. Tidak usah pedulikan para pengawal. Mereka tidak akan berani berpikiran yang macam-macam. Pipi Kara sontak memerah. Setelah merapikan rambut dan pakaian, ia membuntuti Frank keluar ruangan. Sepanjang hari itu, Kara tak sanggup menegakkan kepala. Ia merasa jejak Frank terlukis jelas di wajahnya. Sang pria juga tak berani lagi bertingkah. Ia hanya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya. Dalam hati ia bersyukur Jeremy tidak ada saat pergulatan mesra itu terjadi. Kalau tidak, sang asisten pasti akan mengoloknya habis-habisan. Tuan Cupir. Jeremy menoleh ke arah gadis manis yang duduk bersila di sampingnya. Sang nenek sedang pergi membeli makanan. Ia dipercaya untuk menjaga si kembar. Menurutmu, apakah Frank Helper cocok menjadi papa kami? Sang asisten mengerjap, alisnya terdongkrak mendesak dahi. Mengapa kamu menanyakan itu kepadaku? Emily mengelus pipinya sendiri seolah ada rambut yang melekat di sana. Karena kamu bekerja dengan mereka, kamu pasti sudah hafal sifat mereka.
Apakah mereka cocok? Bagaimana hubungan mereka di kantor? Apakah mereka saling bertengkar? Jeremy tersenyum canggung. Itu urusan orang dewasa, nona kecil. Kamu tidak seharusnya memusingkan hal itu. Tuan Jeremy benar, timpal Lois tanpa melepas pandangan dari ponsel di tangannya. Kau tidak perlu ikut campur masalah mama. Tapi itu menyangkut masa depan kita. Jadi kita harus ikut memikirkannya. Tiba-tiba Emily meninggikan leher dan mendongak menatap Jeremy. Jadi, bagaimana Tuan Sopir? Apakah Mama dan Frank Harper dekat? Mungkinkah mereka menikah suatu hari nanti, seperti Tuan Putri dan Pangeran dalam kisah dongeng? Jeremy mengerutkan bibir. Entahlah, itu sulit untuk dijawab. Aku tahu kalau Tuan baik hati menyukai Mama dan Mama juga menyukainya. Hanya saja Mama terlihat lagu dan malu-malu. Emily mulai mencepik kepalanya dimiringkan sehingga pipinya menggendut sebelah. Mama selalu meminta Tuan Harper untuk menjauh. Itu membuatku khawatir kalau mereka tidak bisa terus bersama. Jika itu terjadi, Tuan baik hati tidak akan menjadi papa kami. Apakah itu buruk? Jeremy mencoba berempati. Emily mengangguk sambil mengerjap. Tentu saja buruk. Tuan baik hati adalah orang yang paling cocok untuk menjadi papa kami. Kalau bukan dia, aku tidak bisa membayangkan orang lain. Jeremy tanpa sadar mendesahkan tawa. Ia tergelitik oleh fakta bahwa gadis mungil itu menginginkan ayah kandungnya untuk menjadi papanya sendiri. Kau sepertinya sangat menyukai Tuan muda Harper, nona kecil. Tutur Jeremy spontan. Bukan hanya suka, tapi tergila-gila. Aku sampai bosan mendengar nama itu keluar dari mulutnya. Celetuk Lois seraya menggoyang-goyangkan kepala. Wajar saja kalau aku tergila-gila. Frank Harper adalah Tuan baik hati yang keren dan tampan. Jualannya membuatku tenang dan pelukannya membuatku nyaman. Aku akan sangat bahagia kalau memiliki papa seperti dia. Jeremy termenung, bibirnya melengkung sendu. Apa yang akan terjadi jika gadis mungil itu tahu bahwa pria idamannya adalah orang yang telah menelantarkannya? Nona kecil, kalau Frank Harper memang ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Mata Emily mendadak berbinar. Aku akan memintanya untuk membacakan cerita setiap malam, menemani kami belajar di perpustakaan, dan mengajaknya piknik bersama Mama. Di taman atau pantai tidak masalah. Yang penting kami bisa bermain dan tertawa bebas. Kalau dia menjadi papa kita, dia harus mau mengajak kita keliling kota dengan mobil keren, dan aku harus duduk di depan. Sambung Lois yang akhirnya menurunkan ponsel. Selain itu, dia harus mentraktir kita es krim dan makanan enak setiap Sabtu dan Minggu. Dia juga harus mengajak Mama liburan. Tidak masalah, kita ikut atau tidak. Yang penting, Mama punya waktu istirahat dan bersenang-senang. Emily berkedip mencerna ide saudara kembarnya. Kamu benar. Selama ini, Mama terus bekerja dan merawat kita tanpa istirahat. Mama pasti lelah dan butuh liburan. Sambil mengerutkan alis, gadis mungil itu melirik Jeremy. Kalau Tuan baik hati menjadi papa kami, Mama tidak akan terlalu menderita lagi kan? Tuan Putri selalu hidup bahagia setelah menikah dengan pangeran.
Nafas Jeremy tersekat, bola matanya sedikit bergetar. Baru kali ini hatinya terenyuh oleh perkataan seorang anak. Iya, sautnya singkat, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba pintu didorong lebar. Si kembar menoleh bersiap menyambut Susan. Namun begitu melihat sosok yang di luar dugaan, mata mereka membulat. "Kakek baik hati." Jeremy spontan berdiri sambil mengepalkan tangan. Siapa yang menyangka kalau Rowan Harper bisa datang menjenguk Lois? "Tuan besar," sapanya dengan penuh hormat. Tidak mungkin ia mengusir orang tua dan asistennya yang sangar itu di depan si kembar. Rowan mendengus, ia menatap Jeremy dengan lengkung bibir misterius. "Kau sudah beralih profesi, he?" Rahang Jeremy mengeras, ia tidak bisa mengelak bahwa Frank menugaskannya untuk menjaga anak-anak. Dalam arti lain, bosnya itu sudah menempatkan si kembar sebagai prioritas. Pria secerdas Rowan pasti mengerti kalau sang cucu sudah menemukan kebenaran. "Saya masih asisten cucu Anda, Tuan." Sebelah aris Rowan berkedut, masih dengan lengkung bibir yang sama ia menoleh ke arah Lois dan Emily. "Halo anak-anak." "Halo Tuan," si kembar terdengar kompak. "Bukankah kau orang yang sangat sibuk? Kau datang untuk menjengukku?" lanjut Lois dengan nada tak percaya. Sementara Emily menunggu jawaban dengan penuh minat. Rowan meninggikan sebelah sudut bibir. "Iya, karena kalian anak-anak spesial. Tidak ada salahnya meluangkan sedikit waktu." "Kau memang kakek baik hati." Emily turun dari sofa lalu memeluk kaki Rowan. "Terima kasih, Tuan Besar Harper." Semua orang mendadak beku. Tak satu pun yang menduga kalau Emily berani melakukan itu kecuali Lois. Dua anak polos itu memang belum bisa mengenali musuh dan ancaman. Sean melirik bosnya, ia tahu bahwa Rowan paling tidak suka disentuh dan selama ini belum pernah ada yang berani melakukan itu. Namun bukannya mendapat perintah, ia malah menemukan raut datar dengan bola mata yang bergetar. Selang satu kedipan, barulah Rowan menunduk dan menatap wajah manis Emily. Gadis mungil itu kemudian meraih tangannya. "Kemarilah, kakek baik hati. Duduk di sini." Ia mengarahkan Rowan ke kursi di sisi tempat tidur. "Kami tidak punya banyak teman di sini. Jadi kedatanganmu jangan berarti bagi Lois." Rowan duduk dengan canggung. Tatapannya tak sengaja bertemu dengan bocah laki-laki yang tersenyum lebar sehingga pipi gembulnya terdesak ke atas. "Emily benar. Aku senang ada orang yang peduli padaku. Terima kasih, Tuan Besar Harper. Kau memang orang yang baik." Rowan menarik nafas dan melirik ke arah lain. Kakinya bergerak-gerak seperti belum menemukan pijakan yang nyaman.